Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pembelajar. Hari ini saya, Dina Rizky Amalia, akan menjawab tugas video 3 mengenai apa saja makna yang terkandung dalam setiap ayat pada 7 nilai dasar Bimba. Nah, ayat pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Di sini makna yang penting di sini yang kita garis bawahi adalah minat dan fun learning. Di sini kegiatan Bimba atau kegiatan membimbakan tujuannya adalah menumbuhkan minat belajar anak, minat baca anak sejak dini secara intrinsik tanpa paksaan. Jadi ketika kita ingin mewujudkan hal tersebut, menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak, kita harus melakukan dengan cara yang menyenangkan atau fun learning. Kenapa harus fun learning? Karena ketika anak merasakan senang ketika kita beri kegiatan Bimba, maka kegiatan minat belajar itu akan muncul dengan sendirinya karena anak senang, jadi anak suka dengan kegiatan baca dan belajar seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Poin utama di sini adalah anak adalah anugerah. Jadi karena anak adalah pemberian Tuhan, jadi kita harus benar-benar menjaga amanah tersebut. Jadi sesuatu yang berharga ini harus kita jaga dengan baik, harus jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu caranya untuk menjaga mereka adalah memberikan pendidikan yang 100% menyenangkan seperti yang dilakukan di Bimba. Kemudian ayat yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning, merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Di sini poin utamanya adalah fun learning harus dilakukan sepanjang masa. Kenapa harus sepanjang masa? Karena tujuannya di sini adalah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan agar minat belajarnya tetap terjaga. Jadi minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora, terus ada meskipun mereka sudah besar ataupun sudah dewasa. Jadi perlu dilakukan sepanjang hayat ya, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Namun ketika kita sudah berhasil menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak dini, maka tidak akan kesulitan ketika mereka sudah besar. Ayat yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Jadi di sini poin utamanya adalah untuk menciptakan fun learning, pendidikan yang menyenangkan, kita harus melakukan small step system, yaitu sistem yang bertahap, dan individual system, yaitu pendekatan individual. Mengapa harus seperti itu? Karena kegiatan fun learning ini kita lakukan secara bertahap. Kita tidak bisa memberikan pembelajaran, memberikan kegiatannya itu yang langsung tiba-tiba langsung banyak. Kita mulai dari kecil-kecil, sedikit demi sedikit, bertahap. Kemudian kita melakukan pendekatan individu karena tiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan kemampuannya. Jadi kita harus melakukan pendekatan ini, small step system dan individual system. Ayat yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah hak anak. Jadi kegiatan membimbakan itu merupakan hak anak. Jadi ketika anak masih usia dini, mereka tidak ada kewajiban untuk belajar. Nah, yang memiliki kewajiban untuk belajar adalah kita sebagai orang dewasa di sini. Untuk membimbing, mendampingi, dan memastikan anak-anak kita ini akan mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Kemudian ayat ke-6, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Di sini poin utamanya adalah komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Banyak sekali. Jadi di sini komunitas Bimba itu siapa aja ya? Nah, mulai dari anak-anak didik, kemudian orang tuanya, mitra, sampai pada relawan Bimba AYUEO. Jadi di sini semua yang tergabung dalam komunitas Bimba harus mau belajar, harus mau memperbaiki diri. Jadi harus mau berbagi hal positif sepanjang hidupnya tanpa bergantung pada siapapun. Jadi kita belajarnya secara mandiri, tidak ada tidak bergantung pada siapapun ya. Ayat yang terakhir, ayat ke-7, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, di sini poin pentingnya adalah mensosialisasikan. Ketika kita sudah menerapkan metode
kita sudah tahu manfaatnya seperti apa, jadi nanti akan otomatis kita ingin mensosialisasikan Bimba tersebut kepada circle kita, kepada masyarakat lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau saya akan mensosialisasikan kepada tetangga seperti itu, atau kepada saudara, sepupu. Jadi sebenarnya penerapan metode Bimba bisa kita lakukan, kita sosialisasikan ke semua orang seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.